Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama Miley yang hari ini mau kasih kamu drama review dari drama yang berjudul Miss Night and Day. Nah, mudah-mudahan Mai masih inget nih detail drama ini, meskipun dramanya bagus ya sebenarnya. Harusnya sih Mai nggak gampang ngelupain. Tapi masalahnya adalah Mai udah selesai nonton drama ini lebih dari 1 minggu yang lalu ya, kalau dihitung dari hari ini. Oke, let's see. Drama Miss Night and Day ini tayang di network JTBC sebanyak 16 episode dan baru aja selesai tayang di bulan Agustus kemarin. Dan ini dramanya di prime time guys, di hari Sabtu dan Minggu, drama weekend nih. Oke, yang buat Mai pengen nonton drama ini biasanya kan lead male-nya. Kali ini lead female-nya yaitu Jong Eun-ji. Ya, meskipun Eun-ji bukan masuk di daftar aktris yang Mai ikuti secara pasti secara semua dramanya. Nah, waktu itu Mai kebetulan lihat drama Miss Night and Day ini, dan Mai waktu itu tontonannya juga lagi nggak banyak gitu ya. Jadi Mai masukin dramanya ke watching list Mai, dimana Mai nggak nyesel sudah masukin itu ke watching listnya Mai, karena Mai juga kenal Eun-ji, itu aktingnya juga bagus gitu ya. Sudah lama banget kenal Eun-ji dari K-pop tentunya. Nah, jadi Mai mau cerita nih, drama Miss Night and Day dia ada segi romance dan juga fantasinya. Nah, ini ya buat kamu yang suka dengan romance, komedi fantasy, romcom fantasy, nah kamu bisa nonton drama Miss Night and Day. Nah, jadi ini si Jong Eun-ji di sini berperan sebagai Lee Mi-jin. Jadi dia ini adalah seorang yang umurnya udah hampir 30 ya, di 20-an gitu ya, 28 currently if I'm wrong. Nah, dia ini terus mengejar impiannya untuk menjadi seorang PNS gitu. Tapi sebenarnya kalau dibilang ini impian dia, bukan murni impian dia ya. Jadi ini adalah keinginan omanya sebenarnya. Nah, tapi sayangnya nih, Mi-jin itu sejak dia lulus kuliah sampai dia berumur 28 tahun itu masih belum juga lulus ujian PNS. Jadi ada-ada aja dia sampai nggak lulus ujian ya. Ada ketika dia sudah lulus gelombang 1 terus dia kenapa atau apa, selalu ada sebabnya. Atau memang dia nggak jodoh menjadi PNS gitu. Tapi Mi-jin adalah seorang yang pantang menyerah. Jadi dia benar-benar tekun, belajar tekun ya, sampai dia ada buku-buku latihan menjawab soal-soal. Itu menurut Mai itu keren banget, hebat banget Mi-jin gitu ya. Nah, tapi sayangnya tuh sampai di cerita awal, episode awal itu dia kembali tidak lulus ujian PNS. Nah, ketika dia mau ujian PNS tuh, dia ketemu dengan seseorang yang ternyata guys adalah seorang penipu. Jadi dia bilang cukup mentransfer uang sekian, katanya dia akan membantu Mi-jin buat lulus dan diterima di menjadi PNS itu, dia bilang gitu. Nah, si Mi-jin percaya tuh. Jadi akhirnya mereka ketemu di satu restoran untuk transaksi gitu ya. Nah, pada kebetulan juga di restoran itu Choi Jin Hyuk di sini berperan sebagai Gi Ji Ung. Ini sedikit tambahan info buat kamu ya. Mai kenal juga nih sama Choi Jin Hyuk, karena beberapa dramanya Mai juga sudah tonton. Nah, jadi si Gi Ji Ung ini adalah seorang jaksa. Wih, keren ya. Kalau dengar jaksa tuh keren, apalagi kalau sudah sering nonton drama kayak Mai tuh, dengan jaksa sama pengacara Korea tuh keren ya. Dan Gi Ji Ung ini ya, Choi Jin Hyuk ini cocok banget ya berperan menjadi seorang jaksa. Oke tuh, jadi dia tuh sebenarnya sudah curiga ya sama gerak-geriknya si penipu ini, dan akhirnya dia menangkap basah ketika dia dengar si penipu ini nelfon di toilet gitu ya. Nah, dia pun tahu benar-benar si Mi-jin ini jadi lagi ditipu. Jadi Ji Ung akhirnya terlibat kejar mengejar dengan si penipu ini, dapat si penipunya ya. Mi-jin pun ikut kejar mengejar. Nah, tapi masalahnya adalah uangnya sudah ditransfer oleh Mi-jin.
Nah, uangnya ini sebenarnya bukan uang Mijin, melainkan uang dari apa dan omanya yang bekerja sebagai tukang daging di pasar. Jadi sebenarnya duit itu harus dibayarkan ke hmm, produsen dagingnya gitu ya. Nah, tapi Mijin jadi pakai dulu uangnya. Nah, tapi karena sudah terlanjur ditransfer, uangnya itu nggak bisa langsung dibalikin. Jadi Mijin itu stres ya, dia sampai sedih banget. Dan saat itu Ji-ung pun merasa prihatin dengan kondisi Mijin gitu. Nah, sampai Ji-ung itu menolong Mijin ya, sampai diantarin tuh naik mobil dia. Dan pada saat itu dokumen mereka tertukar. Nah, dari situlah Ji-ung jadi tahu Mijin gitu, nomor handphonenya gitu. Nah, tapi Mijin ini lagi bad mood banget ya karena dia ditipu. Jadi ketika Ji-ung itu menelpon dia kira Ji-ung itu penipu. Jadi kesel banget dia ya. Padahal Ji-ung mau bilang kalau dokumen mereka tertukar dan dokumen yang diambil Mijin itu dokumen yang penting. Yaitu nih, si Ji-ung ini sebenarnya adalah jaksa yang terkenal di Seoul, tapi dia pindah ke kota kecil yang nama kotanya adalah, nah kalau sudah oke, Sohan ya, nama kotanya Sohan. Jadi Ji-ung itu bisa ketemu dengan si Mijin itu karena Ji-ung minta dipindahkan ke kota Sohan. Sebenarnya orang bingung kenapa dengan karir dia yang bagus dia mau pindah ke kota Sohan. Nah, di dokumen yang diambil Mijin itulah terjawab sebenarnya kenapa. Jadi Ji-ung ketika di masa kecilnya tinggal di kota Sohan, dan Ji-ung itu sebenarnya ingin mencari omanya yang menghilang. Ketika Ji-ung masih kecil, pada saat itu masih di bawah 10 tahun ya, ketika omanya menghilang dan meninggalkan luka yang berat dalam diri Ji-ung karena Ji-ung itu omanya janji sama Ji-ung mau pulang gitu, tapi dia nggak pulang-pulang. Jadi itu sedih banget si Ji-ung, dan menurut dia omanya itu belum meninggal, menurut dia omanya itu cuma menghilang. Nah, setelah dia menjadi seorang jaksa, dia ingin kembali dan menyelidiki itu. Jadi dokumen itu tentang orang-orang yang menghilang di kota Sohan. Jadi bukan omanya Ji-ung aja yang menghilang, ternyata masih banyak orang-orang lain yang juga menghilang gitu. Jadi ada misteri apa di balik semua ini. Dan ketika Ji-ung itu balik, tidak lama setelah itu terjadi suatu kejadian, yaitu menghilangnya orang lain. Nah, setelah berjarak 20 tahun, correct me if I'm wrong ya, 20 tahun atau ya pokoknya sudah lama lah seperti itu ya, kembali terjadi hal-hal misterius di kota Sohan. Jadi mereka bertanya-tanya apakah pembunuh atau pelaku yang di zaman dulu itu sama dengan yang di zaman sekarang, dan kenapa mendadak dia balik lagi. Nah, itu ada sebuah misteri. Nah, yang bikin menarik segi fantasy di drama ini yaitu ketika Mijin tuh lagi sedih banget dan dia menyalahkan Tuhan karena dia bilang, aku tuh berusaha keras, kenapa aku tidak mendapatkan apa yang kuinginkan, apa salahku, dia bilang gitu. Dan dia sampai sedih banget ya, Maya aja sampai ikut nangis gitu ya. Nah, saat itulah dia ketemu dengan kucingnya. Ternyata kucing itu sudah lama dikenal oleh Mijin. Ketika Mijin kecil, bibinya Mijin yang juga menghilang, Oma Ji-ung menghilang, bibinya Mijin juga menghilang tuh. Mereka juga terikat oleh itu sepertinya ya, Ji-ung dan juga Mijin. Nah, itu pernah memberi makan ke kucing ini, dan Mijin itu jadi mengenal kucing ini lah istilahnya ya. Artinya kucingnya itu ada ciri khas karena ada luka di dekat matanya. Dan ketika Mijin mengikuti kucing ini tercebur ke dalam sumur, ketika bangun terjadi suatu hal yang aneh. Itulah kenapa judul drama ini adalah Miss Night and Day. Jadi ketika Mijin terbangun di pagi hari, dia berubah. Nah, kalau kamu nonton dramanya nanti ya di openingnya, dia itu kayak Sailor Moon. Kamu tahu Sailor Moon ya? Ketika dia berubah kan, wah, habis itu berubah jadi seorang ini ya, seorang pembela kebenaran lah gitu ya.
Tapi yang terjadi pada Mijin, dia malah berubah menjadi seorang Ajuma. Oke, ini lagunya Apink nih, Mr. Chu. Ternyata dia OST juga nih. Padahal lagu ini dari tahun berapa lah? 2000 berapa ya? Nah, jadi yang berperan sebagai Ajuma ini adalah Lee Jong Eun. Jadi, ini lucu banget, kocak banget ya ketika pada awalnya dia berubah menjadi Ajuma ini dan mengagetkan orang tua Mijin. Nah, apa omanya Mijin ini sering berkeliaran di K-drama, kamu pasti kenal kalau lihat mukanya ya. Jadi Mijin itu mati-mati bilang, aku ini Mijin. Dan mereka tuh nggak percaya. Ya tentu saja. Are you kidding me? Gitu kan. Bagaimana mungkin seseorang yang 28 tahun itu berubah menjadi seorang Ajuma yang 50 tahun gitu ya. Pasti kamu merasa udah gila juga kan kalau seperti itu. Nah, jadi Mijin juga pada awalnya dia sampai harus keluar dari rumah dan dia bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan dengan keadaan ini ya. Dan dia berusaha menerima dan mencari tahu ya kenapa dia bisa begitu. Dan akhirnya dia pun tahu kalau tiap pagi ketika matahari sudah terbit, dia berubah menjadi si Ajuma ini. Sedangkan ketika matahari terbenam, dia kembali menjadi Mijin. Jadi nih akhirnya dia keluar di rumah dia hanya di malam hari. Jadi udah kayak apalah dia ya, perempuan malam gitu ya. Nah, jadi dia pun ketika saat itu melamar bekerja di kantor kejaksaan Sohan. Tuh di tempatnya ada si Gejuung gitu ya. Dia melamar karena di sana dicari beberapa pekerja gitu tanpa batasan umur katanya gitu. Dan ternyata menjadi PNS tapi di bagian bersih-bersih cleaning service gitu ya. Dan kamu tahu Mijin itu mencuri identitas bibinya ya supaya dia bisa, dia mau dipanggil siapa? Kalau dia Mijin kan dikira orang gila ya kan. Jadi dia memakai nama Im Sun. Im Sun itu adalah bibinya. Nah, dia memakai itu dan dia melamar ya menjadi PNS dan you know what? Dia diterima. Nah, jadi kepada kedua orang tuanya, dia bilang kalau dia bekerja di kantor kejaksaan Sohan. Padahal yang bekerja adalah sosok dia sebagai si Im Sun, sebagai si Ajuma itu ya. Tapi dia senang banget dan dia terharu banget karena akhirnya dia mendapatkan pekerjaan itu ya. Pekerjaan yang dia nggak bisa dapatkan ketika dia itu dengan sosok asli dia. Duh, sedih banget ya ketika dia bilang gitu. Meskipun sebagai seorang cleaning service, dia bekerja dengan sungguh-sungguh dan giat. Dan si Im Sun ini dikenal dengan seorang yang banyak energi ya. Ya tentu saja energinya energi 28 tahun, badannya aja yang 50 tahun gitu kan. Nah, jadi seperti itulah dia ketemu lagi dengan Gejiung dan akhirnya mereka kan, nah sebelum sebenarnya mereka itu ketemu di kantor kejaksaan, mereka sempat ketemu lagi sebelumnya karena mereka mau bertukar dokumen yang tertukar itu kan. Mereka ketemu gitu di malam hari dan saat itu di suatu daerah dekat waduk gitu. Ini kan kota kecil ya, di daerah dekat waduk gitu ya. Mijin itu hampir ditabrak oleh sebuah mobil dan sebenarnya di dalam mobil itu ada pelaku kejahatan yang baru-baru ini terjadi lagi. Nah, apakah pelaku yang ini sama dengan pelaku yang sebelumnya? Itu kan bisa nonton sendiri nanti dan find out gitu ya. Jadi sebenarnya Mijin ini nyaris ditabrak oleh si pelaku. Tapi untungnya ada Jiung saat itu dan dia meneriakkan, Mijin, dia begitu ya. Nah, jadi si pelaku ini terdistract, jadi dia nggak jadi menabrak Mijin. Tapi si pelaku sudah mengantongi identitas Mijin. Tapi ada untungnya juga nih kalau Mai bilang karena pagi dia menjadi sosok Im Sun gitu ya. Jadi mungkin si pelaku ini ya ada kemungkinan sulit untuk menangkap Mijin karena toh
dia bukan sebagai Mijin di pagi hari. Nah, di situ ceritanya nanti Mijin juga pengen cari tahu nih bagaimana cara dia untuk balik lagi ke diri dia yang sepenuhnya. Dan ketika hubungan dia dengan Ji-eun itu berkembang semakin baik sampai mereka itu hampir dating, ya, dating sih, ya. Tapi gimana cara dia memberitahu Ji-eun kalau dia tuh paginya adalah Im-sun. Dimana ketika dia di tengah cerita gitu ya, bukan di tengah cerita, masih di awal sih ya, Im-sun itu dijadikan sekretaris yang bekerja di kantornya Ji-eun. Dan Im-sun ini menunjukkan kemampuan yang luar biasa sebagai seorang sekretaris gitu ya. Nah, jadi mereka dekat. Gimana dong? Ji-eun marah nggak kalau dia tahu kalau sebenarnya Im-sun ini dan Mijin ini adalah orang yang sama dan mereka itu bohong gitu ya. Padahal Ji-eun kan udah suka banget dengan Mijin. Itu gimana ceritanya? Itu seru banget guys. Dan soal pelaku yang mereka tangkap ini bagaimana? Itu juga seru banget untuk disaksikan. Nah, ada satu orang lagi yang mau cerita di sini adalah Baek So-woo. Di sini yang berperan sebagai Ko-won. Dia ini ganteng ya. Mulai ya. Maksudnya ini gini ya, dia ini kelihatan banget sebagai seorang idol gitu ya. Padahal dia aktor aslinya nih, tapi kayak auranya idol banget. Jadi si Ko-won di sini adalah seorang idol yang bekerja, dia harusnya wajib militer gitu ya, tapi dia melayani di public service gitu, dan dia bekerja di Sohan. Itu pertamanya dia tidak begitu suka juga, tapi akhirnya dia jadi suka dengan Sohan. Dia punya anxiety yang parah gitu ya, dan dia menemukan kenyamanan dia ketika dia bergaul dengan Im-sun. Dan this is a big spoiler only for you dari mine ya. Ko-won itu tahu sosok Mijin yang sesungguhnya. Maya antara lupa-lupa ingat apakah Ko-won dulu yang tahu atau teman baiknya Mijin dulu yang tahu. Tapi setidaknya yang jelas Ko-won tahu duluan dibanding Ji-eun. Jadi Ko-won itu jatuh cinta loh dengan Mijin. Nah, kan seperti apa kisah cinta mereka ya? Kau bisa saksikan dia drama Miss Night and Day. Ceritanya seru, kocak, dan juga membuat terharu ketika di episode terakhir itu bagaimana Mijin dan Im-sun itu ada endingnya ya. Aduh, itu keren banget ya ketika Mijin tuh bilang Im-sun itu ternyata menurut dia adalah hadiah, bukan kutukan buat dia. Kenapa bisa seperti itu? Kamu nonton drama Miss Night and Day. Ini ya yang berperan sebagai Ju Byung-duk. Ini adalah seorang penyelidik ya, penyelidik. Jadi rekannya Ji-eun tuh di kantor. Dia ini kocak banget ya orangnya. Keren banget aktingnya juga ya. Ya, teman baiknya si Mijin adalah Do Ga-young. Cantik ya, yang memerankan Ga-young ini. Mai suka banget sama rambut panjangnya yang lurus dan tebal, cantik banget ya dia ini, ya ampun. Suka banget Mai lihatnya ya. Nah, dia ini sahabat baiknya si Mijin ya. Jadi dia juga sering tinggal di apartemennya Ga-young. Dan kebetulan banget nih ngomong soal apartemen menjadi ingat satu hal ya. Ayahnya, apanya Ga-young ini adalah sahabat baiknya apanya Mijin sebenarnya, dan juga seorang pemilik gedung apartemen yang ditinggali oleh Ga-young di satu unit gitu ya. Nah, di bawahnya Ga-young itu unit bawah gitu, itu disewa oleh Ji-eun. Ini ceritanya lucu banget guys, kamu bisa lihat sendiri ya. Aduh, ini oma dan apanya, dan masih banyak banget ya orang-orang lain. Selain itu ada segi misterinya juga yang well, kamu sebenarnya nggak akan nyangka ya kalau pelakunya itu. Kamu nonton sendiri nanti ya. Oke. Jadi drama ini punya ratingnya cukup baik guys di Asian Wiki. Drama ini tercatat episode ratingnya di 3,9 dan 4,6 nationwide. Seoul di episode pertama.
That's a good beginning ya. Setelah itu naik tuh di episode 3 di 4%. Setelah itu di episode 4 ke 6%. Di episode 6 naik lagi ke 7%. Di episode 8 naik ke 8%. Di episode 12 naik ke 9%. Dan akhirnya di ending drama ini di episode 16 di nationwide itu 11,7%. Di Seoul itu 12%. Itu berarti hampir sama, 12% kita bisa bilang ya. Wow, keren banget kan? Oke, kita lihat komen para user di Asian Wiki. I really enjoyed watching this drama and the idea of beep. I really admired Mi-jin and Ga-young's friendship because every time they cried, I cried too. Bae Hae-sun was amazing in this show. Bae Hae-sun itu siapa ya? Bae Hae-sun. Siapa Bae Hae-sun? Siapa Bae Hae-sun? Oh ya, ini ada seorang cleaning service juga ya. Jadi temennya Mi-jin tuh ada segerombolan cleaning service ya. Lee Jong-eun is one of my favorite actress. Yeah. The show is really entertaining. It's funny and heartwarming. There's always something to look forward to when Lee Jong-eun is in a drama. Jong Eun-ji, Choi Jin-hyuk ya, seperti yang dia bilang ini. Also did well. I like it. Just finish the drama. It's fun and refreshing. 9 out of 10, of course. Ya. Dan ini Mai tahu banget ini suaranya Eun-ji di drama ya. Dia mengisi OST. Oke, ini bagus-bagus banget ya untuk komen-komennya. Mai pengen cek ratingnya di tempat lain. Di My Drama List mendapatkan 8,1 dari 10, di IMDb mendapatkan 7,6 dari 10, di Rotten Tomatoes mendapatkan 89%. This is something. 4,7 ini di mana nih? Di Google sepertinya ya. This Night and Day is one of my favorite K-drama of 2024. Usually K-drama focus on a single genre, but this drama has everything I love to watch on screen. Fantasy thriller filled with sub-genre like comedy, friendship, romance, love triangle. Everything is in here. Family juga ya, family affair gitu. Keren ya. Sebentar, mana lagi nih? Great balance of comedy and murder mystery thriller. When things get too serious, the story switches to the romantic scenes to lighten the mood. Tapi begitu udah romance, mendadak komedi di drama ya. Watchable. Lee Jong-eun is great in her role. The Murder Very Close. Keren, tapi menurut Maya cukup gitu ya. Romantic comedy really good to watch. All the actors are so good. Jadi istilah kalau kita bisa lihat rating para penontonnya ya, itu merangkak naik lah ya istilahnya ya. Oh, the highest for any JTBC drama aired in 2024 so far. Final episode-nya. Hebat. Oke, jadi begitu ceritanya ya. Alright. Sedangkan di Asian Wiki sendiri, para user memberikan rating sebesar 89. Bagaimana dengan Mai? Kamu nungguin rating dari Mai?
Oke, Mayaka kasih drama yang ini rating sebesar 92. Kalau Mai sudah kasih drama itu rating 89 ke atas ya, itu tandanya wajib banget kamu nonton drama Miss Night and Day. Romansnya juga keren banget ya, manis banget hubungan antara Eunji dan juga Choi Jin Hyuk di sini. Kamu bisa nantikan. Waktunya kita bahas para pemainnya. Jong Eunji yang di sini berperan sebagai Lee Mi Jin. Rating dia di SW Wiki tinggi loh. 92. Kalian nonton 93. Member of K-pop group A-Pink, of course, sudah punya beberapa award. Jadi pertama kalinya main nonton dia yaitu di That Winter the Wind Blows di tahun 2013 sebagai Moon Hee-sun. Dia mendapatkan New Star Award di sini ya. Waktu itu masih muda ya. Ini juga masih muda sih. Salah satu peran yang cukup penting juga nih di sini ya. Setelah itu main nonton dia di drama Cheer Up di tahun 2015 sebagai Kang Yeon-do. Ini dia sebagai pemeran utama di sini ya. Dan masih ada peran-peran lainnya yang kamu juga kenal nih sekarang ya. Ada Choi Soo-bin, ada Cha Hak-yeon, ada Jisoo tuh di drama Cheer Up. Dan setelah itu main nonton dia di drama Work Later Drink Now. Itu ada 2 episode nih sebagai Kang Ji-gu. Mai punya drama review, kamu boleh cek guys. Oke. 2 season gitu ya. Dan setelah itu dia ada di drama Blind di tahun 2022 sebagai Jo Eun-ki. Ya, ini sebagai lead female ya di sini ya, bertiga. Dan setelah itu Mai ketemu dia di Miss Night and Day sebagai Lee Mi Jin. Oke. While new to this actress, I immediately took in a few K-dramas and found her absolutely charming. Yes, you should watch ya yang lama gitu ya. My favorite idol single actress and musical Jong Eun-ji. So much love her acting, her voice, her songs, her musical. Wow, iya, memang multi talented banget menurut Maya. Love her so much. Fighting, merit please. Kenapa? Kalau dia nggak mau merit dulu biarin aja kali ya. Keren banget Eunji, mudah-mudahan bisa ketemu dia lagi di the next drama. Lee Jong-eun yang berperan sebagai Im Sun. Ceria banget ya Ajuma ini. Kelahiran tahun 70. Wow, drama. Wow, wait, moviesnya banyak banget guys. Drama seriesnya banyak, lebih banyak lagi. Kaget. Oke, apakah kamu pernah nonton dia di drama gitu ya? Oh, dia menjadi omanya di Weightlifting Fairy Kim Bok-ju di tahun 2017. Jun Hyung's mother. Siapa Jun Hyung? Oh, yang perannya Nam Joo Hyuk ya. Jadi omanya. Oke, pasti kocak nggak sih? Dia menjadi oma lagi di drama While You Were Sleeping sebagai omanya Jae-chan, omanya Lee Jong-suk. Ya, ini kan drama Lee Jong-suk dan juga Bae Suzy. Oh, jadi omanya Jong-suk di sini. Hey, kan bagaimana mungkin dia punya putra-putra yang ganteng-ganteng? Ayo pilih Nam Joo Hyuk atau pilih Lee Jong-suk. Maya aja nggak bisa pilih, sembarang ya nyuruh orang milih lagi ya. Oh, dia pun ada di drama A Piece of Your Mind di tahun 2020 sebagai Kim Min Jong. Siapa itu Kim Min Jong?
Kim Min Jong. Oh tapi bukan. Oh, sepertinya agak penting ya, agak banyak mungkin dia di sini ya. Dia di baris kedua soalnya. Oke, banyak dong. Oh, ada juga di drama Law School di tahun 2021 sebagai Kim An Sok. Sok atau Sok. Dan dia, oh ini penting dia ya, nama dia di nomor 2 itu. Oh, penting dia di sini perannya. Setelah itu nonton dia di drama. Ini yang Mai bacakan hanya drama-drama yang dia bukan figuran ya. Oh, akhirnya di Miss Night and Day di tahun 2024 sebagai Im Sun. By the way, di tahun ini dia masih ada 2 drama lagi, yaitu The Frog. Iya, kodok. Dan juga Light Shop. Oh, padat-padat. My favorite K-drama actress always shine in every single role she plays. Oh, katanya hebat banget dia ya. Iya memang hebat banget kok actingnya. Never disappoint. Her chemistry is very good. Oh, of course funny ya. Iya, keren banget dia di Miss Night and Day ya. Keren banget. Next, Choi Jin Hyuk. Kelahiran tahun 86. Pak. Tinggi banget tuh pas 180 cm. Oke, drama seriesnya udah banyak dong. Dia sudah mendapatkan awards juga tentunya. Nah, Mai itu pertama kali ketemu dia di drama Good Family Book kah? Oh, tapi dia di sini sebagai Choi Kang Chil's father di tahun 2013. Oh, apanya Isengki, perannya Isengki. Wait, masih muda banget sudah jadi seorang apa? Dan setelah itu nonton dia di drama The Last Empress di tahun 2019 sebagai Na Wangshik. Ingat banget sama peran di sini. Aduh, sedih banget guys. Ini dramanya Jang Nara dan iya dia itu sebenarnya lead male tapi umurnya nggak panjang ya. Correct me if I'm wrong, kalau nggak salah umurnya nggak panjang nih di drama ini. Dia sedih banget ya, mereka nggak happy ending. Nah ini singkatnya Mai gitu ya. Dan ada Shin Sung Rok juga di sini. Nah di sini nih dia mendapatkan Best Actor loh, wow. Dia juga berperan di drama Numbers di tahun 2023 sebagai Han Seung Jo. Namanya punya drama reviewnya, silahkan cek. Dia lead male di sini bareng Kim Yong Soo dan Choi Min Soo. Nah, di sini pengacara, terus jadi jaksa di Miss Night and Day tahun 2024 sebagai Ge Ji Ung. Ini mah juga mau bilang yang nama dia Ge Ji Ung. Kan G sebenarnya tulisan G-nya bukan G yang anjing gitu ya. Tapi kan ketika dipanggil G, dia marganya G, dikira marganya G yang anjing itu ya. Jadi humor juga nama dia. Emang agak asing ya dengan marga yang G gitu ya. Oke. First time I saw you in Sari. Kamu harus nonton drama dia yang lama-lama ya. It was touching, confusing, and also very sweet. Oke. Both of you look good together. Sawanji. Mai akui, yes. Mereka memang cocok ya, manis ya. Really good actor. Yang mudah-mudahan bisa ketemu lagi nih sama Upa ini di next drama ya. Dia mukanya serius, tapi bisa kocak juga di drama ini. Choi Jin Hyuk. Baek So Woo, itu muka dia ini idol banget kan. User rating dia cukup tinggi loh, 88 ya. Kelahiran tahun 96, mangnenya ya di urutan ini ya. Baru dikit banget dramanya.
Ini pertama kali Mai ketemu dia di drama Miss Night and Day di tahun 2024 sebagai Kuwon. Be the lead actor. Kalau menurut Mai, Sohu butuh jam terbang lebih tinggi sebelum jadi lead actor ya. Bukan karena acting dia nggak bagus, sudah bagus. Tapi tentunya perlu jam terbang lebih tinggi ya, itu menurut Mai. Hopefully he'll get another drama in the future. Iya, ini sudah bagus nih dia jadi second lead male di drama ini ya kan? I like his performance. Iya memang keren ya. Sedih banget jadi sad boy di sini. Well, let's see ya nextnya. Nggak apa-apa jadi sad boy berapa kali, itu kan jam terbangnya tinggi nanti. Atau jadi adiknya peran utama ya. Nah nanti ketika udah banyak jam terbangnya jadi lead male. Sekarang back Sohu. Mai tadi bilang mau cek apa lagu ini ya, Mr. Chu ya. Beneran ya, ini kayaknya ya. Ini tahunnya tuh dengan segala penasarannya Mai gitu. Mai sampai buka Wikipedia loh. 2014 guys, 11 lama banget. Jangan-jangan Eping belum ada 2010. Udah ada dong. Eping kebentuk tahun berapa coba? Oh ya, Mai kok lupa inget ya. Eping tahun berapa coba? Eping tahun 2014 guys lagunya. Dan akhirnya di 2024 setelah 10 tahun malah jadi OST. Dia debutnya tahun 2011. Tentu saja belum lagu Mr. Chu, gimana mainnya. Maaf ya. Oke, jadi seperti itu. Ini salah satu girl group kesukaan Mai juga nih, Epic. Alright, sampai di sini Mai mau kasih kamu drama review dari drama Miss Night and Day. Jangan lupa kamu nonton dramanya ya. Dan di watching list Mai nih saat ini ada drama Bad Memory Eraser. Mai mau mulai nonton malam ini tapi kesel banget ya harus streaming. Karena streamingnya kurang bagus di rumahnya Mai ya, tapi apa boleh buat. Dan setelah itu Mai ada drama Love Next Door, Perfect Family, Pachinko. Habis itu Mai akan nambah lagi tentunya dengan drama yang baru. Ditungguin aja. Dan buat kamu please semangatin Mai buat nonton K-drama. Setelah itu bisa kasih kamu drama reviewnya ya. Makasih banget buat kamu yang sudah ningkatin views di drama review Mai. Mai punya konten nih, favorite K-drama leads of 2020-2021. Kamu bisa cek di channelnya Mai ya. Kamu bisa nostalgia ke drama-drama di tahun segitu tuh. Yang mana yang paling berbekas di hati kamu. Yang viewsnya banyak nih yang akhir-akhir ini Dare to Love Me. Ya. Ada juga drama Lovely Runner. Oh, untuk drama The Midnight Romance in Hagwon itu viewsnya sampai 7.200. Gue gak nyangka, kayaknya ini yang tertinggi ya sejauh ini ya. Di drama Marry My Husband itu 3.000-an viewsnya. My Happy Ending juga banyak viewsnya. Love Song for Illusion mulai banyak viewsnya. Dr. Slump itu tembus 1.100 ya. Queen of Tears di 2.800 viewsnya. Welcome to Sundari di 1.200. The Wind Him and Her juga banyak. The Story of Park's Marriage Contract itu di 1.200. The Worst of Evil juga di 1.200. My Demon di 1.600. Aduh makasih banget ya. Aduh Mai seneng banget ngelihatnya ya. Jadi kalau kamu mau bikin Mai lebih seneng, please tinggalin jempol kamu di drama review Mai dan juga kontak-kontak yang lainnya ya. Dan jangan lupa kamu bisa share link drama review Mai ke sesama K-drama lovers yang lainnya. Dan juga jangan lupa kamu subscribe ke channelnya Mai supaya kamu tuh gak ketinggalan sama konten-konten yang akan Mai hadirkan. Untuk kamu penggemar K-drama dan K-pop tentunya ya. Dan juga Mai bisa kasih kamu tips-tips tentang K-beauty. Oke. Makasih banget sekali lagi buat kamu yang sudah setia di channelnya Mai. And see you at the next K-drama review by Mai Lee. Annyeong!